Di sini saya akan membacakan transaksi keuangan periode Juli 2025. Tanggal 1, diterima modal sebesar 100 juta rupiah. Tanggal 2, membeli 1 unit kendaraan travel sebesar 60 juta rupiah secara tunai. Tanggal 3, dibayar sewa kantor setahun sebesar 12 juta rupiah. Tanggal 4, dibeli peralatan kantor sebesar 5 juta rupiah secara kredit. Tanggal 5, dibayar biaya iklan sebesar 2 juta rupiah secara tunai. Tanggal 6, diterima pembayaran jasa travel 15 juta secara tunai. Tanggal 7, diberikan jasa travel sebesar 8 juta rupiah tetapi belum dibayar pembayarannya. Tanggal 8, dibayar gaji karyawan sebesar 4 juta rupiah tunai. Tanggal 9, dilunasi utang peralatan kantor sebesar 5 juta rupiah. Tanggal 10, diterima tagihan piutang dari pelanggan sebesar 8 juta rupiah. Selanjutnya, bukti transaksi. Pada 1 Juli 2025 telah diterima modal investasi sebesar 100 juta rupiah. Ini buktinya. Yang kedua, 2 Juli 2025 telah dibeli 1 unit kendaraan travel secara tunai seharga 60 juta rupiah. Yang ketiga, 3 Juli 2025 telah dibayar sewa kantor untuk 1 tahun sebesar 12 juta rupiah secara tunai. Selanjutnya, saya Alicia absen 5 akan menjelaskan tentang jurnal umum Civit Review periode bulan Juli 2025. Nomor 1, tanggal 1 bulan Juli 2025, perusahaan menerima setoran modal dari pemilik senilai 100 juta. Karena kas perusahaan bertambah, maka kas referensi 101 masuk ke dalam debit senilai 100 juta, sedangkan modal pemilik referensi 301 masuk ke dalam kredit senilai 100 juta. Keterangannya mencatat investasi modal pemilik. Nomor 2, tanggal 2 bulan Juli 2025, perusahaan membeli kendaraan secara tunai senilai 60 juta. Kendaraan referensi 111 masuk ke dalam debit senilai 60 juta. Kas referensi 101 masuk ke dalam kredit senilai 60 juta. Keterangannya mencatat kendaraan. Nomor 3, tanggal 3 bulan Juli 2025, perusahaan menerima uang sewa dibayar di muka senilai 12 juta. Sewa dibayar di muka referensi 401 masuk ke dalam debit senilai 12 juta. Kas referensi 101 masuk ke dalam kredit senilai 12 juta. Keterangannya mencatat sewa. Begitu juga di tanggal yang lain sehingga memiliki total dari debit totalnya itu 219 juta, sedangkan dari kredit totalnya 219 juta sehingga tally. Lalu selanjutnya itu ada pencatatan buku besar yang pertama itu ada kas pada tanggal 1 Juli 2025. Keterangan setoran modal pemilik truk jurnal umum 1 debit 100 juta kredit 0, lalu ada saldo debit 100 juta kredit 0. Pada tanggal 2 Juli 2025 keterangan pembelian 1 unit kendaraan tunai truk jurnal umum 1 debit 0 kredit 60 juta saldo 40 juta kredit 0. Pada tanggal 3 Juli 2025 keterangan bayar sewa kantor 1 tahun truk jurnal umum 1 debit 0 kredit 12 juta lalu saldo debit 28 juta kredit 0. Pada tanggal 4 Juli 2025 pembelian peralatan kantor truk jurnal umum 1 debit 0 kredit 0 lalu saldo debit 28 juta kredit 0. Pada tanggal 5 Juli 2025 keterangan bayar biaya iklan tunai truk jurnal umum 1 debit 0 kredit 2 juta lalu saldo debit 26 juta kredit 0. Pada tanggal 6 Juli 2025 keterangan diterima pembayaran jasa travel tunai truk jurnal umum 1 debit 15 juta kredit 0 lalu saldo debit 41 juta kredit 0. Pada tanggal 7 Juli 2025 keterangan jasa diberikan kredit truk jurnal umum 1 debit 0 kredit juga 0 lalu saldo debit 41 juta kredit 0. Pada tanggal 8 Juli 2025 keterangan bayar gaji karyawan tunai truk jurnal umum 1 debit 0 kredit 4 juta lalu saldo debit 37 juta kredit 0. Pada tanggal 9 Juli 2025 keterangan pelunasan utang perawatan tunai truk jurnal umum 1 debit 0 kredit 5 juta lalu saldo debit 32 juta kredit 0. Pada tanggal 10 Juli 2025 keterangan terima pelunasan piutang dari pelanggan tunai truk jurnal umum 1 debit 8 juta kredit 0 lalu saldo debit 40 juta kredit 0. Selanjutnya itu ada piutang pada tanggal 1 Juli 2025 keterangan penjualan jasa kredit truk jurnal umum 1 debit 9 juta kredit 0 lalu saldo debit 9 juta kredit 0. Selanjutnya itu ada penerimaan piutang truk jurnal umum 1 debit 0 kredit 8 juta saldo debit 0 lalu kredit 8 juta. Terus ada sewa kantor dibayar di muka pada tanggal 2 Juli 2025 keterangan bayar sewa 1 tahun truk jurnal umum 1 debit 12 juta kredit 0 lalu saldo debit 12 juta kredit 0. Lalu ada peralatan kantor pada tanggal 3 Juli 2025 keterangan pembelian peralatan truk jurnal umum 1 debit 5 juta kredit 0 lalu saldo debit 5 juta kredit 0. Selanjutnya itu ada kendaraan pada tanggal 4 Juli 2025 keterangan pembelian kendaraan truk jurnal umum 1 debit 60 juta kredit 0 lalu saldo debit 60 juta kredit 0. Terus ada utang usaha tanggal 5 Juli 2025 keterangan pembelian peralatan truk jurnal umum 1 debit 0 kredit 5 juta saldo debit 0 kredit 5 juta. Lalu ada pelunasan utang perawatan truk jurnal umum 1 debit 5 juta kredit 0 lalu saldo debit 0 kredit juga 0. Terus ada modal tanggal 6 Juli 2025 keterangan setoran pemilik truk jurnal umum 1 debit 100 juta kredit 0 lalu saldo debit 100 juta kredit 0. Lalu ada pendapatan jasa tanggal 7 Juli 2025 keterangan penerimaan jasa tunai truk jurnal umum 1 debit 0 kredit 15 juta lalu saldo debit 0 kredit 15 juta. Lalu ada penjualan jasa kredit truk jurnal umum 1 debit 0 kredit 9 juta saldo debit 0 kredit 24 juta. Terus ada biaya iklan pada tanggal 8 Juli 2025 keterangan bayar iklan truk jurnal umum 1 debit 2 juta kredit 0 lalu ada saldo debit 2 juta kredit 0. Yang terakhir ada beban gaji tanggal 9 Juli 2025 keterangan bayar gaji tunai truk jurnal umum 1 debit 4 juta kredit 0 lalu saldo debit 4 juta kredit 0.
Selanjutnya neraca saldo CVTV periode Juli 2025. Yang pertama nomor akun 101, nomor akun kas sebesar 40 juta rupiah masuk di debit. Nomor akun 102 piutang sebesar 1 juta rupiah masuk di debit. Lalu nomor akun 103 sewa bayar di muka sebesar 12 juta rupiah masuk di debit. Lalu nomor akun 104 peralatan sebesar 5 juta rupiah masuk di debit. Lalu nomor akun 105 sebesar 60 juta rupiah masuk di debit. Lalu nomor akun 201 utang usaha tidak masuk di debit maupun di kredit. Lalu nomor akun 301 modal masuk di kredit sebesar 100 juta rupiah. Lalu nomor akun 401 pendapatan jasa sebesar 24 juta rupiah masuk di kredit. Lalu nomor akun 501 biaya iklan sebesar 2 juta rupiah masuk di debit. Lalu nomor akun 502 beban gaji 4 juta rupiah masuk di debit. Jadi total keseluruhan debit yaitu 124 juta rupiah dan total keseluruhan kredit juga 124 juta rupiah. Selanjutnya yaitu jurnal penyesuaian dari data penyesuaian berikut. Yang pertama, gaji pegawai yang belum dibayar sebesar Rp100.000. Yang kedua, piutang yang belum diterima pembayarannya sebesar Rp100.000. Yang ketiga, penyusutan peralatan sebesar 1% dari harga perolehan. Yang keempat, dihapuskan piutang tetap tagih sebesar Rp20.000. Langsung masuk ke jurnal penyesuaian CV Trevi periode Juli 2025. Tanggal 11 Juli 2025, beban gaji di debit sebesar Rp100.000 dan utang gaji di kredit sebesar Rp100.000. Yang kedua, piutang usaha di debit sebesar Rp100.000 dan pendapatan jasa di kredit sebesar Rp100.000. Yang ketiga, beban penyusutan peralatan di debit sebesar Rp50.000 dan akumulasi penyusutan peralatan di kredit sebesar Rp50.000. Rp50.000 ini didapat dari 5 juta dikali 1%. Lalu yang keempat, beban piutang tak tagih di debit sebesar Rp20.000 dan piutang usaha di kredit sebesar Rp20.000. Sehingga untuk total debit Rp270.000 dan kredit Rp270.000 sehingga balance. Lalu berikutnya ada kertas kerja periode Juli 2025. Kertas kerja atau neraca lanjutan bisa berfokus pada kas piutang dan lain-lain. Kas masuk pada neraca saldo debit sebesar Rp4 juta, tidak ada jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan Rp40 juta debit, tidak ada laporan laba rugi, neraca akhir debit sebesar Rp40 juta. Lalu piutang, neraca saldo debit sebesar Rp1 juta, jurnal penyesuaian debit sebesar Rp100.000, jurnal penyesuaian kredit sebesar Rp20.000, neraca saldo disesuaikan sebesar Rp1.080.000. Lalu tidak ada laporan rugi laba, neraca akhir sebesar debit sebesar Rp1.080.000. Lalu ada sewa kantor bayar di muka, neraca saldo debit sebesar Rp12 juta. Jurnal penyesuaian tidak ada, neraca saldo disesuaikan sebesar Rp12 juta. Laporan rugi laba tidak ada, neraca akhir sebesar Rp12 juta. Lalu ada peralatan kantor, masuk di neraca saldo debit sebesar Rp5 juta. Jurnal penyesuaian tidak ada, neraca saldo disesuaikan sebesar Rp5 juta debit, tidak ada laporan rugi laba, lalu neraca akhir sebesar Rp5 juta. Lalu ada kendaraan, masuk di neraca saldo debit sebesar Rp60 juta, tidak ada jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan sebesar Rp60 juta, tidak ada laporan rugi laba, neraca akhir sebesar Rp60 juta debit. Lalu ada utang usaha, tidak ada neraca saldo, tidak ada jurnal penyesuaian, tidak ada neraca saldo disesuaikan, tidak ada laporan rugi laba, tidak ada neraca akhir. Lalu berikutnya ada modal masuk di neraca saldo kredit sebesar Rp100 juta. Jurnal penyesuaian tidak ada, neraca saldo disesuaikan kredit sebesar Rp100 juta, tidak ada laporan rugi laba, neraca akhir sebesar Rp100 juta kredit. Lalu pendapatan jasa masuk di neraca saldo kredit sebesar Rp25 juta. Lalu jurnal penyesuaian kredit sebesar Rp100.000. Lalu neraca saldo disesuaikan sebesar Rp24.100.000. Lalu ada laporan rugi laba di kredit sebesar Rp24.100.000. Tidak ada neraca akhir. Lalu berikutnya ada biaya iklan. Biaya iklan masuk di neraca saldo debit sebesar Rp2 juta. Jurnal penyesuaian debit tidak ada, kredit juga tidak ada. Neraca saldo disesuaikan tidak ada, debit sebesar Rp2 juta. Lalu laporan rugi laba debit Rp2 juta. Tidak ada neraca akhir. Lalu beban gaji masuk di neraca saldo debit sebesar Rp4 juta. Jurnal penyesuaian debit sebesar Rp100.000, neraca saldo disesuaikan sebesar Rp4.100.000. Lalu laporan rugi laba sebesar Rp4.100.000, tidak ada neraca akhir. Lalu jika ditotal semua, neraca saldo debit sebesar Rp125 juta, neraca saldo kredit sebesar Rp125 juta. Lalu berikutnya ada utang gaji masuk di jurnal penyesuaian kredit sebesar Rp100.000. Lalu neraca saldo disesuaikan kredit sebesar Rp100.000. Lalu neraca akhir sebesar Rp100.000. Lalu beban penyusutan peralatan masuk di jurnal penyesuaian debit sebesar Rp50.000, neraca saldo disesuaikan sebesar Rp50.000, laporan rugi laba sebesar Rp50.000, lalu neraca akhir sebesar tidak ada. Lalu ada akumulasi penyusutan peralatan masuk di jurnal penyesuaian sebesar Rp50.000 kredit, lalu neraca saldo disesuaikan sebesar Rp50.000 kredit, lalu neraca akhir sebesar Rp50.000 kredit. Lalu beban piutang tak tertagih masuk di jurnal penyesuaian debit sebesar Rp20.000, lalu neraca saldo disesuaikan sebesar Rp20.000 debit, laporan rugi laba sebesar Rp20.000. Lalu jika ditotal semua, yang neraca saldo debit sebesar Rp124 juta, yang kredit sebesar Rp125 juta. Lalu jurnal penyesuaian debit sebesar Rp270.000, yang kredit juga Rp270.000. Lalu neraca saldo disesuaikan debit sebesar Rp124.250.000, yang kredit sebesar Rp124.250.000. Lalu laporan rugi laba jadi sebesar Rp6.170.000, yang kredit tetap Rp25.100.000. Lalu neraca akhir sebesar Rp118
juta 80.000. Lalu yang kredit sebesar 100 juta 150.000. Lalu total rugi atau total laba atau rugi sebesar 17 juta 930.000. Dan neraca akhir kredit sebesar 17 juta 930.000. Total akhir sebanyak 24 juta 100.000. Tetap 24 juta 100.000, 118 juta 80.000, dan yang ini 118 juta 80.000. Lalu yang terakhir adalah laporan keuangan periode Juli 2025. Laporan laba rugi periode Juli 2025. Pendapatan jasa sebesar 24 juta 100.000. Total pendapatan jasa sebesar 24 juta 100.000. Lalu beban, yaitu ada biaya iklan sebesar 7 juta rupiah, beban gaji 4 juta 100.000 rupiah, lalu beban penyusutan peralatan sebesar 50.000 rupiah, beban utang tak tertagih sebesar 20.000. Total beban yaitu 6 juta 170.000. Laba bersih sebesar 17 juta 930.000. Lalu ada laporan perubahan modal. Modal awal berjasa 1 Juli 2025 sebesar 1 juta rupiah. Lalu ditambah laba bersih sebesar 17 juta 930.000. Modal akhir 31 Juli 2025 sebesar 117 juta 930.000. Lalu yang terakhir ada neraca periode Juli 2025. Kas yang sejumlah 40 juta rupiah, piutang sebesar 1 juta 80.000 rupiah, sewa kantor dibayar dimulai sebesar 12 juta rupiah, peralatan kantor sebesar 5 juta rupiah, kendaraan sebesar 60 juta rupiah, akumulasi penyusutan peralatan negatif 50.000, totalnya jadi 118 juta 30.000. Lalu PISIFA, utang gaji sebesar 100.000 rupiah, modal pemilik akhir sebesar 117 juta 930.000, total menjadi 118 juta 30.000.